Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita tahu dan sudah viral beritanya bahwa ada seorang yang memperkosa beberapa santriwati sampai hamil, bahkan ada yang sudah melahirkan. Nah, orang yang memperkosa ini ditengarai, ada yang mengatakan dia seorang Syiah, ada yang mengatakan dia itu berfaham seperti ISIS, seperti Wahabi. Nah, kalau Syiah ini konsepnya itu dengan alasan mut'ah, sedangkan kalau ISIS itu dengan alasan budak. Terus yang mana yang benar? Orang yang memperkosa ini berpaham Syiah atau berpaham ISIS? Ini kami wallahu a'lam tidak tahu karena beritanya simpang siur ya. Tetapi satu hal yang ingin kami katakan bahwa kedua faham ini, baik itu Syiah atau ISIS yang berfaham Wahabi garis keras, ini ada Wahabi yang tidak keras, ada Wahabi yang garis keras. Nah, ini adalah aliran yang sesat. Apapun fahamnya, kita semua mengutuk perilaku yang telah dilakukan oleh orang ini yang telah memperkosa santrinya sampai hamil dan kemudian melakukan suatu yang tidak layak dilakukan oleh seorang muslim kepada anak yang masih memiliki masa depan yang seharusnya masa depan itu diperjuangkan oleh orang ini. Nah, maka dalam konten ini kami sengaja ingin membahas tentang aliran Syiah serta akidahnya. Terutama nanti juga kami akan bahas tentang nikah mut'ah versi Syiah. Dalam konten ini kita akan belajar apa sih itu Syiah dari kitab-kitab Syiah. Konten ini ditulis oleh Kiai Muhyiddin Abdus Somad. Kami dikasih oleh salah satu seorang ustadz ya. Yang pertama, siapa sih Syiah itu? Definisi Syiah menurut istilah adalah pengikut Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib alaihissalam atas dasar mencintai dan meyakini kepemimpinannya sesudah Rasul tanpa terputus oleh orang lain, tidak mengakui kepemimpinan imamah orang sebelum Sayyidina Ali sebagai pewaris kedudukan khalifah dan hanya meyakini Ali sebagai pemimpin, bukan mengikuti salah satu dari orang-orang sebelumnya. Jadi orang Syiah ini intinya orang yang mengikuti Sayyidina Ali dan meyakini bahwa Sayyidina Ali ini pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW. Dan orang ini, faham ini, kaum ini tidak mengakui kepemimpinan sebelum Sayyidina Ali. Berarti orang ini tidak mengakui kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Uthman. Dan orang ini hanya mengikuti Sayyidina Ali, tidak mengikuti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Uthman. Jadi yang diikuti hanya Sayyidina Ali. Ini yang disebut dengan faham Syiah. Tentu orang-orang ini, kaum ini tidak diakui oleh Sayyidina Ali. Artinya Sayyidina Ali itu terbebas dari akidah mereka. Karena Sayyidina Ali sendiri mengakui kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, serta Sayyidina Uthman. Jadi Sayyidina Ali bukan termasuk Syiah. Baik, kita lanjutkan. Lalu siapa pendiri atau asal usul dari faham Syiah ini? Menurut para ulama, asal usul Syiah itu berasal dari seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba. Jadi orang pertama yang menyebarkan isu bahwa pemimpin setelah Rasulullah adalah Sayyidina Ali dengan nas atau dengan perintah dari Rasulullah adalah Abdullah bin Saba ini. Dan yang mana pada waktu itu dia masih beragama Yahudi. Lalu selanjutnya ini kitab-kitab yang menjadi rujukan utama Syiah. Beda sekali dengan kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada kitab Al-Kafi, ada kitab Man La Yahduruhu Al-Faqih, ada kitab Al-Istibsar, ada kitab At-Tahdhib. Beda sekali dengan kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau dalam hadis Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasai, Sunan Tirmidzi, dan seterusnya. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, At-Tabari, dan seterusnya. Di dalam fikih ikut fikih madzhabul arba'ah. Nah, kalau Syiah ya ikut ulama-ulama mereka.
Ternyata rukun Islam Syiah dan rukun Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu beda. Rukun Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah membaca syahadat 2, sholat, puasa, zakat, haji. Sedangkan rukun Islam Syiah itu juga ada 5, tetapi yang pertama sholat, yang kedua puasa, yang ketiga zakat, yang keempat haji, yang kelima adalah wilayah atau kepemimpinan. Dan kepemimpinan ini menurut faham Syiah itu hanya boleh dipimpin oleh Sayyidina Ali dan keturunannya. Selain Sayyidina Ali nggak boleh. Selanjutnya rukun iman Syiah dan rukun iman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rukun iman Syiah itu ada 5. Yang pertama at-tauhid, yang kedua an-nubuwah, yang ketiga al-imamah, kepemimpinan, yang keempat al-adluh, keadilan, yang kelima al-ma'ad atau akhirat. Sedangkan rukun iman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada para malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, yang keenam iman kepada qada dan qadar, bahwa qada dan qadar itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata syahadat Syiah dan syahadat Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga berbeda. Kalau syahadat Syiah, yang pertama bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yang kedua bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, yang ketiga bersaksi bahwa imam-imam yang 12 adalah para pemimpin yang wajib ditaati. Sedangkan syahadat Ahlus Sunnah wal Jamaah, satu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yang kedua bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di antara akidah atau keyakinan Syiah yang luar biasa bahaya adalah Syiah ini mengkafirkan seluruh sahabat Rasulullah kecuali 3 orang. Jadi selain Sayyidina Ali, sahabat Rasulullah ini menurut mereka adalah kafir kecuali 3 orang. Yang pertama adalah Al-Miqdad bin Al-Aswad, yang ketiga yang kedua Abu Dzar Al-Ghifari, dan yang ketiga adalah sahabat Salman Al-Farisi. Selain yang 3 ini menurut mereka setelah wafatnya Rasulullah adalah murtad. Terdapat dalam kitab Ar-Rawdah Minal Kafi, kitab-kitab Syiah ini. Selanjutnya faham Syiah ini juga menuduh bahwa orang-orang yang menganggap bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar itu adalah seorang muslim maka masuk neraka. Jadi kita ini yang mengakui bahwa Sayyidina Abu Bakar itu seorang muslim, Sayyidina Umar itu adalah seorang muslim, maka kita ini akan masuk neraka menurut mereka kaum Syiah. Padahal mayoritas umat Islam di dunia meyakini bahwa Sayyidina Abu Bakar itu bukan hanya muslim, Sayyidina Umar bukan hanya muslim, tapi mereka adalah khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka sahabat yang mulia. Berarti umat Islam, mayoritas umat Islam di dunia akan masuk neraka. Dan mirip-miriplah dengan orang-orang Wahabi yang mengatakan bahwa mayoritas umat Islam itu telah syirik, telah kafir dan masuk neraka. Di antara ajaran Syiah yang sangat luar biasa bahayanya untuk tatanan masyarakat adalah adanya kebolehan nikah mut'ah atau nikah yang diwaktui. Misalnya nikah selama 1 bulan itu namanya nikah mut'ah. Bahkan di sini dijelaskan man tamatta'a min imratin mu'minatin, barang siapa yang melakukan mut'ah dengan wanita mukmin maka fakanahu zarul Ka'bah sab'ina marrah, maka seakan-akan menziarahi atau mengunjungi Ka'bah sebanyak 70 kali. Jadi pahala nikah mut'ah ini versi Syiah itu luar biasa banyaknya. Bahkan di dalam kitab yang lain itu dijelaskan qala Abu Abdullah alaihi salam wa minkurul mut'ati kafirun murtadun. Orang yang mengingkari mut'ah itu adalah kafir dan murtad. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak ada nikah mut'ah dan nggak boleh nikah mut'ah, nikah di waktu itu nggak boleh. Dulu di zaman Nabi memang pernah ada yang namanya nikah mut'ah, tapi itu di dalam kondisi tertentu. Kemudian oleh Rasulullah itu dihilangkan, artinya dinusakh, nggak ada lagi syariat nikah mut'ah. Sekarang nggak boleh nikah mut'ah. Selanjutnya ada fatwa yang luar biasa ngeri ya. Ada ulama Syiah yang namanya Ayatullah Khumaini. Monggo nanti dicek di Google siapa Ayatullah Khumaini ini. Nah, Ayatullah Khumaini berfatwa bahwa boleh nikah mut'ah walaupun dengan anak yang masih bayi.
Ya, kami terjemah aja di sini. Ayatullah Khumaini, ulama Syiah, menjelaskan dalam kitab Tahrir Al-Wasilah juz 2 halaman 241 bahwa boleh melakukan praktek anal seks dengan istri. Bahkan menurut Khumaini, nikah mut'ah boleh dilakukan dengan bayi yang masih menetek atau hatta firrodi, bayi yang masih menetek. Selanjutnya ini rukun nikah mut'ah ya. Rukun nikah mut'ah ada 5. Yang pertama suami, yang kedua istri, yang ketiga mahar, yang keempat penentuan waktu. Jadi ada waktu, misalnya 1 bulan, 1 minggu, seperti itu. Jadi nikah selama 1 bulan. Setelah 1 bulan selesai, udah nggak jadi suami istri lagi. Yang kelima ijab dan qabul. Nah di sini nggak ada wali, nggak ada wali dari istri. Jadi seorang perempuan boleh nikah mut'ah tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ini kan luar biasa ngeri dan akan merusak tatanan masyarakat kita, masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Selanjutnya, bahkan di sini dijelaskan bahwa pahala mut'ah itu luar biasa sekali besarnya. Di dalam sebuah kitab yang bernama Mustadrak Al-Wasail itu dijelaskan bahwa pahala nikah mut'ah besar sekali, yaitu semua dosa diampuni sejumlah helai rambut di sekujur tubuhnya. Itulah sekilas tentang faham Syiah, tentu sangat bahaya sekali kepada kita semua, kepada masyarakat kita semua. Dan faham Syiah ini termasuk salah satu faham atau aliran Islam yang melenceng, yang sesat dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai semua sahabat Rasulullah, mencintai Sayyidina Ali. Siapapun yang mencela atau merendahkan satu dari sahabat atau satu dari keluarga Rasulullah, maka dia telah melenceng akidahnya dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, itulah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like.